Kali dari kriminologi sendiri, untuk orang yang diperintahkan, untuk orang yang misalkan diberikan permintaan oleh orang yang dominan tadi, yang pemegang kendali, itu apakah mampu dipertanggungjawabkan? Ya, jadi tergantung pada relasi kuasa antara yang memberi perintah dengan yang diperintah. Ya. Kalau posisi antara pemberi perintah yang diperintah sangat jauh, kemungkinan yang paling bawah untuk mengabaikan itu kecil sekali. Ada beban, semacam beban, orang psikologi mengatakan beban psikologis. Walaupun saya sendiri tidak mempelajari psikologi, tapi dikatakan ada beban ketakutan untuk tidak melakukan perintah tadi. Kalau kedekatan emosional sendiri bagaimana? Kedekatan emosional kadang-kadang juga berpengaruh, tetapi tergantung pada situasi. Baik, misalkan ini memang suatu orang yang bukan hanya dari sudut struktural pekerjaan, tapi memang dalam lingkup rumah tangga itu sebagai pekerja. Ya. Bagaimana kedekatannya? Seharusnya, ya biasanya orang yang statusnya sebagai pekerja itu akan taat terhadap perintah dari yang memberi kerja. Karena paling tidak kalau dia menolak, kemudian bisa aja dia diberhentikan dari pekerjaannya. Ya. Dan itu yang merupakan kelaziman di dalam interaksi sosial. Ketika kedudukan pelaku yang diperintah tadi amat sangat rendah di bawah, dia kemudian cenderung untuk mengabaikan untuk tidak mengabaikan perintah dari yang di atas. Baik, saudara saksi, saya akan memberikan ilustrasi. Misalkan saudara jaksa jangan menggunakan ilustrasi. Di sini kita bicara fakta. Jadi, ahli, ya makanya tidak menggunakan ilustrasi, langsung saja. Langsung saja. Langsung saja. Baik, jadi tidak ada kata misal atau ilustrasi. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, saudara ahli, mohon maaf. Ada suatu peristiwa, saya akan menjelaskan bahwa dalam satu rumah itu ada 4 orang. Rumah itu 2 tingkat. Satu majikan di lantai 2 dan 2 orang ART di lantai dasar. Kemudian ada satu ajudannya itu naik ke lantai 2. Ajudan ini sudah lama bekerja dengan majikan tersebut. Ajudan ini termasuk orang yang dipercaya oleh majikan tersebut. Di rumah kecil itu, kemudian ajudan tersebut melakukan alleged-nya perkosaan terhadap majikan itu dengan kondisi katanya sedang lemah. Apakah pada saat seorang ajudan itu melakukan perkosaan, dia dari sudut kriminologi memikirkan resiko-resiko dan resiko-resiko apa saja yang dipertimbangkan dan apakah itu memungkinkan dengan kondisi relasi kuasa, kemudian dari kondisi rumah, dengan kondisi orang-orang yang ada di sekitar. Demikian, mohon dijelaskan. Oke, setiap orang akan bertingkah laku selalu memperhitungkan risiko. Yang kemudian dalam sosiologi disebut definisi terhadap situasi. Apa yang saya akan lakukan? Apakah risikonya besar atau risikonya tidak besar? Dan kemungkinan bawahan untuk melakukan tindakan yang berisiko tinggi itu kecil. Ya, kecuali dia sanggup menerima risiko. Jadi ada juga orang yang kemudian ya apa saja yang saya hadapi saya hadapi. Jadi tergantung sekali pada individu tersebut ketika melakukan apa yang disebut tadi sebagai definisi terhadap situasi apapun. Dari data-data empiris yang saudara ahli punyai, itu pernah tidak kejadian itu terjadi? Bisa terjadi, tapi persentasenya kecil. Sangat kecil. Kecil. Biasanya apa yang benar-benar mendorong orang ini, misalkan si ajudan ini, untuk melakukan perkosaan? Apakah mabuk, ataukah ada obat-obatan, atau bisa nggak dalam keadaan sadar, dalam keadaan waras, itu tiba-tiba tanpa latar belakang melakukan perkosaan? Ya, penelitian tentang perkosaan pada umumnya pelaku menganggap korbannya itu memang mudah diajak melakukan hubungan seksual dan tidak dia akan menerima. Dan cukup banyak juga ketika
melakukan perkosaan tadi di dalam pengaruh alkohol, gitu, ya. Dan itu kasusnya nggak terlalu besar sih sebetulnya, ya. Karena ketika orang mengkonsumsi alkohol itu kan kesadarannya tidak utuh gitu ya. Karena ketika orang mencari korban, para pelaku perkosaan mencari korban itu seperti mencari pacar, tipe idealnya. Seorang calon pemerkosa yang badannya kurus, kalau tipe idealnya adalah orang yang badannya besar, itu yang akan dijadikan sasaran. Jadi amat sangat pribadi itu kriteria antara pelaku dengan korban. Baik, apakah si pemerkosa itu juga akan mempertimbangkan kekuatan dari korban itu sendiri, dalam artian ini wanita, terus habis itu misalkan seorang wanita itu adalah istri seorang jenderal, Ya. dan itu berada di dalam rumah wanita tersebut. Kalau secara fisik pelaku tidak memperhitungkan, tapi kemungkinan risiko yang akan diterima itu akan dipertimbangkan. Oke. Selalu akan dipertimbangkan. Sekarang bukan ilustrasi, kejadian di